Tematik 1B, tema kegemaranku. Subtema 4, gemar membaca. Pembelajaran 5 dan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadzah siapa ya? Ustadzah Dina. Nah, hari ini kita akan belajar tematik lagi. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Mari mengangkat kedua tangan dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Nah, alhamdulillah anak-anak hebat semuanya sudah berdoa. Sekarang kita sudah siap belajar ya. Kita akan mempelajari pembelajaran 5 dan 6, halaman 149 sampai 156. Hari ini kita belajar apa ya? Nah, hari ini kita belajar tentang, silahkan disimak ya, menjaga kesehatan mata ya, pola bilangan, yang terakhir kata dan suku kata. Oke, kita mulai belajarnya. Nah, sekarang kita belajar poin pertama tentang menjaga kesehatan mata ya. Silahkan disimak. Terlalu lama membaca buku atau bermain komputer dan juga bisa juga seperti ketika anak-anak daring sekarang ini, apabila terlalu lama melihat layar HP itu dapat merusak mata. Nah, agar mata kita tetap sehat, kita harus senantiasa menjaga kesehatan mata kita. Caranya bagaimana ya? Nah, untuk menjaga kesehatan mata kita ada cara-caranya. Silakan diperhatikan. Cara yang pertama untuk menjaga kesehatan mata adalah 1. Jarak buku dengan mata tidak boleh terlalu dekat ya. Kurang lebih harus 30 cm, jangan terlalu dekat ya. Yang kedua, jika mata lelah, beristirahatlah. Melihat tumbuhan hijau baik untuk mata. Jadi ketika matanya mulai lelah atau terasa pedas ya, harus beristirahat. Bisa juga dengan melihat lingkungan sekitar, misalkan melihat tumbuhan hijau, itu baik untuk mata. Langkah yang ketiga untuk menjaga kesehatan mata adalah membaca harus cukup penerangan ya. Usahakan ketika membaca harus di tempat yang terang, jangan berada di tempat yang gelap. Karena itu juga mempengaruhi mata kita ya. Mata mudah rusak kalau kita membaca di tempat yang gelap. Cara yang keempat menjaga kesehatan mata adalah makan sayur dan buah yang mengandung vitamin A. Contohnya ya, bisa makan wortel dan juga makan sayur-sayuran yang berwarna hijau, itu banyak mengandung vitamin A. Itu tadi cara menjaga kesehatan mata ya. Sekarang kita belajar materi yang kedua, mencari pola yang sama ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang pola bilangan. Sekarang kita belajar mencari pola yang sama dari gambar sayur dan buah di samping, dari gambar sayur-sayuran seperti di samping. Silakan disimak ya. Kita akan mencari pola yang sama dari gambar yang disajikan. Di sini ada gambar apa ya? Ada gambar mentimun, wortel, kubis dan kubis ya. Silahkan dilihat gambarnya, kita akan mencari polanya. Kira-kira polanya bagaimana ya? Untuk mencari pola yang sama, terlebih dulu kita amati gambarnya. Setelah itu coba kita hitung pola ya, urutannya bagaimana ini? Kita lihat. Nah, pola dari gambar ini adalah 2, 1, 2. Maksudnya adalah ada 2 gambar yang sama. Setelah itu ada 1 gambar yaitu wortel, lalu 2 gambar yang sama adalah sayuran kubis. Sudah paham?
kita cari polanya ya. Ada 2, 1, 2. Itu pola angkanya kalau dibuat angka. Sekarang kita cari pola yang sama dari gambar ini dan gambar ini. Ada 2 gambar yang tersaji di sana Ustazah. Silahkan diamati ya. Kira-kira mana yang sama dengan contoh ya? Kira-kira yang mana ya? Ada gambar ini, gambar yang pertama ada tomat, sawi, dan sayur terong. Bawahnya ada terong, tomat, sawi. Kira-kira yang mana ya yang sesuai dengan pola dari contoh ini? Kita lihat, kita hitung seperti contoh soalnya ini. Ketika tadi soalnya polanya 2, 1, 2, sekarang kita cari ya. Untuk contoh yang pertama kita cari polanya. Nah, untuk contoh yang pertama polanya 1, 2, 2. Berarti samakah? Ya, tidak sama. Sekarang yang kedua. Nah, polanya ada 2, 1, 2. Kira-kira sama apa tidak ya? Silakan diperhatikan. Untuk contoh yang pertama, nah salah karena polanya tidak sama. Untuk contoh yang kedua, betul ya. Karena apa? Ketika contoh di sini polanya 2, 1, 2, di jawaban ya, pola yang sama harus sama. 2, 1, 2. Sampai sini sudah paham ya? Ini terkait dengan pola bilangan. Di sini adalah pola gambar yang harus kita cari yang sama. Sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita belajar materi yang ketiga tentang kata dan suku kata. Pasti masih ingat kan? Ya, dulu sudah pernah dibahas. Kata terdiri dari suku kata ya. Kata terdiri dari suku kata. Nah, contohnya seperti ini. Silahkan disimak. Nah, contoh dari kata yaitu ada kata buku. Nah, itu kata. Buku, nah itu adalah kata. Suku kata dari buku itu bagaimana? Nah, buku, nah itu namanya suku kata. Jadi kita bedakan ya. Buku itu satu kata. Kalau buku itu terdiri dari 2 suku kata ya. Buku itu 2 suku kata. Sekarang kita pelajari lagi. Nah, menghitung jumlah suku kata ya. Seperti contoh tadi, ketika Ustazah menyajikan seperti ini, ada kata baca, bawahnya sekolah. Kira-kira bagaimana caranya? Coba anak-anak hebat semuanya berpikir ya. Baca itu namanya kata. Kalau disuruh mencari suku kata, caranya adalah kita hitung pakai jari ya suku katanya. Nah, baca, kira-kira suku katanya berapa? Mari kita cari. Baca ya. Coba betul apa salah? Nah, betul. Baca ada 2 suku kata ya. Sekarang contoh yang kedua, sekolah. Kita cari. Apa ya? Sekolah. Iya betul. Ada 3 suku kata. Sekolah. Dan juga untuk contoh-contoh yang lain, misalkan nama kalian, misalkan namanya Bella. Coba kita cari ya suku katanya. Bella, berarti ada 2 suku kata. Untuk contoh lain, meja ya. Meja ada 2 suku kata. Sudah paham ya? Oke, itu tadi adalah materi tentang suku kata. Nah, tidak terasa sudah selesai video kita hari ini. Demikian video pembelajaran dari Ustazah Dina. Ya, untuk tugas tertulisnya akan segera Ustazah kirimkan. Selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan di rumah. Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.